sering menyanyikan lagu ini. Ingat ya? Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembahkan. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, oh Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord that you are the bread of life. You give us the food. Thank you, without that food we will starve. We need your word. We need your life. We don't need theoretical lessons. We need you. Give us your life and plant it again in our hearts. And let it be fruitful for us. That it will bear fruit 30 times, 60 times, 100 times. That you will be happy with us. And we will be happy with you. Glorify yourself through your word. And let it be full of love, full of joy. Because you are our Savior. You are our King. Bless Grace when she opens the Bible, when she opens your word, and let us have attention and receive the word where it's meant for and work it out. In the name of Jesus. Amen. Amin. Tolong pegang dia. Shalom. Shalom. Iya. Waktu saya dihubungi Mbak Santi ya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya berdoa terus mau sampaikan apa gitu ya. Dan hari ini saya mau sampaikan dari kitab Kejadian, kita akan buka
kejadian 40 ya. Saya berusaha singkat ya. Kayaknya sih singkat ini nggak lama ya. Kejadian 40 kita akan lihat ayat 14 sampai ayat 15. Kejadian itu apa ya bahasa Indonesia? Genesis ya. Oh, Genesis 40 verse 14 until 15. Okay. Genesis 40 verse 14 until 15. Oke. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam tiang tutupan ini. Ini adalah perkataannya Yusuf kepada juru minuman raja, ya. Yusuf berkata kepada juru minuman raja dalam 2 ayat ini. Kita akan hitung ada berapa kataku dan berapa kata aku dalam 2 ayat ini ya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dan menceritakan hal ikhwalku 3 ya kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku 4 ya dari rumah ini. Sebab aku 5 ya diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku 6 ya tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku 7 ya layak dimasukkan ke dalam tiang tutupan. Ada 7 kata aku. 7 ya Bu Maria. 7 verb to say I, me, 7 kali ya diulang-ulang terus dalam ayat ini. Jadi ternyata dari ayat ini kita bisa melihat Yusuf itu sangat menggantungkan dirinya, berharap kepada si juru minuman raja ini. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya pesan sponsor. Nanti kalau kamu keluar sini jangan lupain aku loh ya. Aku tuh sebenarnya nggak salah apa-apa. Nanti sampaiin sama Firaun, kamu kan kalau juru roti kan akan digantung dalam 3 hari. Tapi kalau juru minuman kamu kan akan kerja lagi. Kalau benar mimpiku ini terjadi, kamu kan akan ketemu Firaun. Kasih tahu sama Firaun, aku tuh nggak salah apa-apa. Aku tuh sebenarnya nggak salah apa-apa. Yang layak menyebabkan aku masuk ke penjara ini. Ingat aku ya, please. Nah itu namanya pesan sponsor ya. Pesan sponsor tuh apa ya? Iman bisik-bisik itu ya. Iman bisik-bisik contohnya, saya misalnya diberi kesempatan bersaksi, saya bersaksinya gini, saudara, saya hari ini nggak punya beras. Ya, itu iman bisik-bisik ya. Berharap siapa tahu pulang dari sini nanti ada yang bawain beras nggak ketang 1 kilo, 2 kilo itu kan. Imannya berharap nanti siapa tahu aku ngomong gini ada yang mendengar terus hatinya tergerak gitu. Terus jangan pulang dulu Bu Grace, kita dibawain beras. Namanya iman bisik-bisik gitu ya. Imannya bukan kepada Tuhan. Yusuf pada saat ini pandangannya tuh tertuju ke dirinya sendiri. Aku. Dan Yusuf di sini bohong. Perhatikan di ayat 15. Ya, lie. Yusuf itu lie ya. Dia katakan sebab aku dicuri. Padahal dia tuh nggak dicuri. Dia tuh dijual sama kakaknya. Dan dikatakan aku dicuri, aku diculik. Emangnya dia diculik? Enggak, dia tuh dijual. Dengan berapa? 30 keping perak kalau nggak salah. Artinya apa? Ngapain dia kok harus bohong? Kenapa dia kok nggak bilang aku tuh dijual loh sama kakak-kakakku? Kok dadak bohong, kok pakai bilang aku diculik dari negeri orang Ibrani. Gengsi. Yeah. Kalau bilang diculik itu kayaknya kok lebih mentereng daripada dijual gitu ya. Kalau dijual kesannya kayak dibuang, kayak ditolak, kayak dia tuh sebagai saudara yang kayak gimana sih kebangetannya kok sampai dijual gitu. Kesannya kan kalau harus ngejelasin ke orang juru minuman raja ini harus ngejelasin panjang lebar. Aku tuh dijual karena aku tuh bermimpi kakak-kakakku tuh
membenci aku paling disayangi papaku, aku dibeliin baju yang maha indah. Terus kakak-kakakku tuh iri, apalagi aku sering cerita mimpiku sama mereka, akhirnya aku dijual, gitu kan. Ceritainnya terlalu panjang, udah dipersingkat aja dan cari kata-kata yang nggak terlalu membuat dia itu kayak terkesan kok kayak tertolak banget gitu. Jadi kesannya biar lebih mentereng, diculik. Kalau diculik itu kan kesannya, misalnya ada orang diculik itu berarti keluarganya dimintain tebusan. Nah itu kan kayak upaya kejahatan tapi orang lain. Tapi kalau ini kan enggak, dia benar-benar dijual tuh oleh kakak-kakaknya sendiri loh, walaupun kakak tiri ya kan. Dia bohong, dia orientasinya ke aku, ada 7 kataku atau aku, dan dia katakan aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam tiang tutupan ini. Kalau itu betul, dia kan tidak mengapa-apakan istri Potifar, difitnah sama istri Potifar akhirnya masuk penjara. Kalau itu betul. Jadi dari 2 ayat ini kita simpulkan, Yusuf itu orang yang begitu imannya tuh belum sepenuhnya 100% sama Tuhan. Dia tuh masih ngandalkan temennya sepenjara, semoga temennya ini kalau mimpinya, penafsiran mimpinya dia digenapi Tuhan tuh, semoga temennya ingat sama dia, bisik-bisik sama Firaun. Terus permasalahan dia diselidiki, didapati nggak bersalah, akhirnya dia itu dibebaskan. Maunya dia kan gitu. Jangan lupa loh, nanti kasih tahu sama Firaun loh ya, aku tuh nggak salah, aku tuh diculik gitu ya. Pakai bumbu-bumbu kebohongan. Nah sekarang kita akan lompat ke Mazmur 41, Kejadian 41. Kita lihat Kejadian 41 ayatnya yang ke ayat ke-16. Genesis 41 verse 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi kan Firaun tuh denger nih dari juru roti bahwa ada lo temanku di penjara tuh bisa mengartikan mimpiku. Juru minuman raja. Ada lo temanku di penjara dulu bisa mengartikan mimpi. Lalu waktu Raja Firaun dengar, Raja Firaun ngomong gini sama Yusuf. Ayat 15 ya, verse 15 ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Kalau Yusuf yang dulu, dia akan berkata begini, benar Raja, aku bisa mengartikan mimpi. Karena ada 7 kata aku di ayat yang tadi kita baca. Kalau Yusuf yang dulu sebelum dia diproses Tuhan, dia akan berkata, oh benar Raja, aku bisa mengartikan mimpi. Aku memang hebat, terbuktikan. Juru minuman Raja mimpinya aku yang mengartikan kan, gitu kan. Tapi jawaban Yusuf apa? Bukan sekali-kali aku. Perhatikan ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf nggak bilang aku hebat, aku bisa mengartikan mimpi, tapi dia bilang bukan aku Raja, Tuhan. Kalau aku bisa menafsirkan mimpi Raja itu karena Tuhan. Jadi pandangannya Yusuf bukan ke aku lagi, tapi ke Tuhan. Kalau pandangannya ke aku, dia akan berkata, iya aku memang hebat Raja. Pertama, aku waktu muda aku sering bermimpi. Kedua, aku mengartikan mimpi. Apalagi mimpi Raja itu kecil gitu ya. Yusuf nggak berkata begitu, tapi Yusuf berkata, bukan aku, tapi Tuhan. Gimana caranya Yusuf kok bisa berubah dari tadi yang nyebut aku sampai 7 kali. Sekarang pandangannya bisa berubah ke Tuhan. Perhatikan di Kejadian 41 ayat 1. Ya. Kejadian 41 verse 1. Setelah lewat berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun itu terhitung dari kapan? Dari juru roti sama juru minuman ini dilepaskan dari penjara. Juru roti digantung, dihukum. Juru minuman bekerja lagi pada raja. Itu berlangsung selama berapa tahun? Setelah Yusuf mengartikan mimpi 2 orang ini?
2 tahun kemudian baru Firaun bermimpi. Jadi mulai dari Yusuf mengartikan artinya juru mimpinya, juru minuman, juru roti. Setelah mimpinya itu diartikan dan terjadi 3 hari kemudian mereka benar-benar dikeluarkan dari penjara. Itu satu dibunuh, satu dihukum mati, satu bekerja lagi pada raja. 2 tahun kemudian baru Tuhan kasih mimpi ke Firaun yang mimpinya itu ditafsirkan oleh Yusuf. Kenapa kok harus nunggu 2 tahun? Kenapa kok 2 tahun kemudian baru Firaun tuh bermimpi? Kok nggak besoknya aja gitu loh? Juru minuman kayak anget-angetnya keluar dari penjara, ngobrol sama raja waktu ngasih minuman. Kok nggak besoknya, kok besok lusanya aja? Raja itu bermimpi gitu loh. Kok dadak nunggu 2 tahun kemudian ngapain gitu? Pernah berpikir nggak seperti raja? Kenapa Bu? Sampai lupa. Sampai juru minuman tuh lupa. Kalau mau cerita sama raja lupa, udah berlalu 2 tahun. Gara-gara raja mimpi gak ada yang bisa mengartikan, barulah juru minuman tuh ingat mimpinya yang ditafsirkan oleh Yusuf di penjara. Saya percaya 2 tahun ini adalah Tuhan memproses Yusuf dari yang tadinya melihat ke aku, yang bergantung kepada juru roti, bergantung pada manusia, yang orientasinya bergantung kepada pertolongan orang lain, pesan sponsor. Sekarang ini dalam 2 tahun ini diubah Tuhan untuk seminggu ditunggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ditunggu. Kok nggak enek-enek kabar apa ya? Wah, ini juru minuman ini pasti lupa sama aku nih. Tapi mungkin setengah tahun, mungkin kita tunggu setengah tahun. Setengah tahun kok nggak terjadi apa-apa gitu ya. Yusuf lama-lama setahun setengah. Lama-lama ada di satu titik di mana Yusuf itu nggak usah mengandalkan juru minuman. Aku harus mengandalkan Tuhan. Kemungkinan 2 tahun itu waktu diproses oleh Tuhan, Tuhan memproses Yusuf dari melihat ke aku, melihat ke manusia. Sekarang mau nggak mau karena manusia melupakan dia harus lihat ke Tuhan. Ketika dia lihat ke Tuhan, apa yang terjadi? Oke, kata Tuhan, karena kamu sudah bergantung sama aku sekarang, nih, Firaun dikasih mimpi sama Tuhan. Nih, juru minuman ingat sama Yusuf. Nih, Yusuf dipanggil. Nih, Yusuf waktu raja ngomong arti, raja menceritakan mimpinya, langsung Yusuf dikasih hikmat Tuhan artinya gini. Tidak cuma itu. Waktu Yusuf menceritakan mimpi raja artinya ini, langsung dikasih solusi sekalian. Gini raja, dalam 7 tahun kelimpahan itu kita nabung 20%. Nah, untuk mengatasi 7 tahun kelaparan itu, dikasih solusinya. Tidak cuma mengartikan mimpinya, tapi solusinya apa. Artinya firman Tuhan yang singkat ini saya simpulkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kenapa, tadi Pak Boas cerita ya, di akhir tahun 2023 banyak hal yang nggak tercapai. Kayaknya kepengen mencapai ini kok luput, kok ternyata nggak tercapai. Jangan-jangan pandangan kita masih kita arahkan ke diri kita sendiri. Aku. Dan pandangan kita jangan-jangan kita arahkan ke juru minuman raja, orang lain yang kita harapkan untuk menolong, orang lain yang kita harapkan untuk buka pintu, orang lain yang kita harapkan untuk berada di sisi kita, kasih buka jalan buat kita. Jangan-jangan ada pintu-pintu yang belum terbuka itu gara-gara kita ini belum melihat ke Tuhan. Makanya waktu Yusuf itu dikasih tahu sama raja, kamu bisa ngartikan mimpi ya? Bukan aku raja, Tuhan. Kenapa? Yusuf udah diproses dalam 2 tahun untuk dia mengalihkan pandangannya dari diri sendiri, orang lain mengalihkan pandangannya itu ke Tuhan. Ketika mengalihkan pandangan ke Tuhan, pintu surga itu terbuka. Terus Tuhan bekerja, kasih mimpi ke Firaun, Yusuf bisa mengartikan. Seketika Yusuf dijadikan raja muda, mangku bumi. Kekuasaanmu lebih dari aku yang kamu nggak injak, cuma tahtaku ini aja kelebihanku dari kamu. Wow, berarti kan dia orang nomor 2 di Mesir. Bahkan kalau kita pelajari selanjutnya, ternyata kelimpahan di Mesir yang ditabung selama 7 tahun itu memberkati kelaparan yang nggak cuma melanda Mesir tapi melanda dunia. Akhirnya Yusuf itu kalau zaman sekarang kayak UNESCO, UNICEF, apa Pak? UNESCO.
Pangan. UNESCO. Pangan dunia UNESCO. Zaman sekarang itu Yusuf kayak presiden UNESCO, bayangin aja dari seluruh dunia. FAO, saya salah. Dari seluruh dunia beli gandum ke Mesir. Oleh karena itu firman Tuhan yang singkat ini mengajak kita untuk jangan kayak Yusuf yang awal yang aku. Jangan kayak Yusuf yang mengandalkan si juru minuman raja. Yang sudah berjasa ngartikan aja bisa melupakan sampai 2 tahun ya kan. Makanya kita kalau bergantung sama manusia tuh kita akan kecewa. Kecewa. Di percaturan politik aja ada kan yang udah berbuat baik malah jahat itu terjadi. Jadi orang yang udah kita baikin itu nggak punya balas budi malah balik jahat sama kita, itu terjadi. Di mana-mana itu selalu ada. Saya juga pernah ngalami. Makanya jangan bergantung sama manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa kalau bergantung sama manusia. Harus melihat ke Tuhan. Harus melihat pandangan kita arahkan ke Tuhan. Itu menolong. Kalau ada orang memuji, oh ya ini bukan saya, ini Tuhan. Kalau ada orang yang mengarahkan pandangannya ke kita luruskan. Jangan pandang saya, pandanglah ke Tuhan. Saya ini hanya sebagai alat. Saya tidak bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Tuhan pakai saya untuk nolong, oke saya lakukan. Kalau Tuhan nggak pakai saya untuk nolong, Tuhan pasti akan pakai orang lain. Nggak selalu harus lewat saya. Saya ini bukan Tuhan. Kayak gitu. Jadi itu menolong kita, pertama nggak sombong, kedua nggak salah menempatkan kepada siapa harus kita bergantung, dan yang ketiga, kalau kita punya sikap hati yang benar, pandangan kita ke arah Tuhan, jangan kaget kalau pintu surga dibuka, itu wah spektakuler, dari narapidana tiba-tiba bisa jadi mangku bumi. Bayangkan itu. Siapa yang nyangka kalau misalnya Yusuf diperiksa perkaranya, dibebaskan karena nggak bersalah, itu mau. Ya mujizat tapi nggak terlalu spektakuler lah. Tapi kalau nggak cuma bebas tapi langsung menjabat orang nomor 2 di Mesir, bahkan menjabat ketua pangan seluruh dunia di zaman itu. Bayangkan, dahsyat luar biasa. Nah, karena itu mungkin di tahun 2023 ini kita membuat target-target yang baru, doa-doa yang baru, pokok-pokok doa yang baru, atau pokok doa di tahun 2023 yang belum digenapi di 2024 ini menjadi pokok doa yang diteruskan gitu ya. Gak usah khawatir, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan tutup dengan satu lagu. Kalau ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Oh, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
hidup bagimu, oh, mata kami terus memandangmu Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan Yesus, dan biar itu boleh menegur kami, untuk membuat kami terus melihat bahwa supaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2024 ini, kami tidak memandang diri kami sendiri, kami tidak menggantungkan kepada orang lain, namun sungguh kami mau bergantung kepada Tuhan saja sebagai sumber, segala sumber apapun juga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan setiap rencana kami mau menyerahkan setiap permohonan kami, keinginan kami, Tuhan Yesus, kebutuhan kami mau menyerahkan setiap apapun juga Tuhan yang ada dalam hidup kami sepanjang 2024 ini ke dalam tangan Tuhan, dan biar kami hanya memandang Tuhan saja, supaya Tuhan Yesus kami terus berjalan dalam setiap kebenaran yang Tuhan mau, dan kami boleh mengikuti setiap proses yang ada, dan biar dari sisi itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih karena ketika kami sukses semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan, ketika kami mengalami keberuntungan semuanya untuk Tuhan, ketika kami boleh mengerjakan setiap perkara-perkara yang ajaib semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bro yang sudah sampaikan kepada Tuhan, dan berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya, dan biar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Haleluya. Balikan Mbak Santi. Silakan. Mau doa makan atau